Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat, jamaah bumi mengaji dimanapun berada yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat serta hidayah taufiknya sehingga Allah mudahkan kembali untuk kita bersama menghadiri kajian online yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji melalui platform Zoom meeting online yang dimana insya Allah kita akan dipandu dan dibimbing oleh guru kita Ustadz Harith Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz beserta tim yang ada di studio yang telah menyempatkan untuk hadir bersama kita, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para peserta jemaah Bumi Mengaji yang setia untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu kita. Baik, sebelum kita mulai kajiannya, informasi yang ingin kami berikan adalah bahwa nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab, maka kami persilahkan bagi ikhwat atau akhwat yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan, dituliskan di kolom chat, atau bisa dengan bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand-nya. Kemudian di antara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ikhwah dan akhwat adalah diharapkan agar para jamaah menggunakan nama sebenarnya sehingga kami mudah untuk mengenalinya. Kemudian juga diharapkan untuk mendengar dan menyimak kajian dan juga berusaha untuk mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian juga saling menghargai sesama dalam mengikuti kajian, dan juga kita berharap dari kajian yang kita hadiri ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan uh, tafadhol Ustadz untuk bisa memulai kajian. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kajian lanjutan pembahasan kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, dan kita membaca ringkasannya, dan ringkasan ini juga beliau sendiri yang meringkas rahimahullahu taala. Akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang sutroh. Ya, Syekh Albani rahimahullah sebagai pemilik kitab yang kita baca ini, beliau memandang bahwasannya sutroh itu hukumnya wajib. Ya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk melewati, ya, orang yang sedang sholat antara tempat dia berdiri dengan sutrohnya. Ya, dan kita boleh bahkan dianjurkan untuk menghalau, ya, siapa saja yang melewati di depan kiblatnya kita. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau memberikan judul Al-Mashi ilal Amam liman'i al-murur. Ya, jadi kalau misalnya kita berdiri, ya, di sebuah lokasi di masjid misalnya, kita berdiri di sini misalnya, ya, kemudian ini sutrohnya kita, ya, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Baik, misalnya si Fulan ini dia pergi, kan kita bisa suka sholat di belakang seseorang, kemudian seseorang ini pergi, seseorang ini pergi. Nah, sementara, ya, di depannya itu ada sutroh lain, ya, depannya ada sutroh. Dan kita sudah bahas pertemuan yang lalu,
antara tempat sujudnya kita dengan sutroh itu bisa dilewati oleh seekor anak kambing. Ya. Nah, sementara kita berdiri di titik A misalnya, yang mana kalau kita sujud itu masih ada beberapa langkah. Maka tidak ada masalah untuk kita berjalan satu langkah ataukah dua langkah ya untuk mendekati sutroh tersebut. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di sini, wa yajuzu ayataqaddama khutwatan au akthar, ya boleh untuk dia maju satu langkah atau lebih, liyamna'a ghairu mukallifin min murur baina yadeh, ya untuk menghalangi orang yang dia tidak dibebani ya dari syariat untuk melewati antara dia berdiri dengan tempat sujudnya. Seperti siapa? Seperti dabah, seperti hewan tunggangan atau anak kecil. Ya, ini tujuannya. Taib. Kemudian kata Syekh Albani, wa inna min ahammiyatis sutroh. Nah, sekarang apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk mengambil sutroh dalam sholat kita? Anna tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifsadi sholatihi. Yaitu untuk menjaga ya si atau orang yang sholat tadi ya hal-hal yang bisa merusak sholatnya. Ya dengan dilewati tempat dia berdiri dengan sutrohnya tadi. Taib, ini tujuannya. Bi khilafil ladzi lam yattakhidha. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak mengambil sutroh. Fa innahu yaqta'u salatahu idza marat baina yadayhi al-mar'atu al-balighah. Karena ya akan memutuskan sholatnya ketika melewati antara dia dengan tempat sujudnya wanita yang balighah. Begitu juga keledai. Begitu juga anjing yang berwarna hitam. Ya, jadi ketika kita sholat, kemudian dalam hadis disebutkan lewat wanita haid. Lewat wanita haid. Nah, para ulama menafsirkan apa maksud melewati wanita haid. Apakah wanita yang sedang haid atau wanita yang sudah balik? Ya, yang ditandai dengan haid. Nah, para ulama mereka mengatakan syarah atau makna dari hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang sudah balik. Ya, jadi ketika kita sholat, kemudian ada wanita yang balik melewati antara tempat kita berdiri dengan sutrohnya kita, itu bisa memutuskan sholatnya kita. Begitu juga keledai, begitu juga anjing yang berwarna hitam. Nah, memutuskan sholat di sini apa maknanya? Apakah maknanya membatalkan sholat? Bimakna ketika dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik, kita membatalkan sholat kita dan kita mengulangi sholat kita, atau maknanya memutuskan sholat adalah mengurangi dari pahala sholat itu sendiri. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Dinukilkan dari kebanyakan para ulama, ya bahkan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan juga teriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya dan juga ternukilkan dari ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan tidaklah membatalkan sholat ketika terlewati wanita kambing apa anjing berwarna hitam dan keledai. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan sholat itu dengan sesuatu apapun. Taib. Namun mereka mentakwil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwasannya ya akan terputusnya sholat seseorang ketika dilewati tiga hal yang kita sebutkan tadi,
itu maksudnya adalah mengurangi dari pahala sholatnya. Ya, mengurangi pahala sholatnya. Bukan membatalkan sholatnya. Namun sebagian para ulama yang lainnya, di antara ulama yang ternukilkan adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan ketika dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik dan juga dilewati oleh anjing yang berwarna hitam ataukah keledai, maka ini bisa membatalkan sholat seseorang. Beliau berdalilkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kana ahadukum qa'iman yusalli fa innahu yasturhu." Ya, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka hendaknya dia mensitar dirinya. Maksudnya mengambil sutrah. Ya, dan kemudian akhir dari hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaqta salatahu fa innahu yaqta salatu al-mar'ah wal himar wal kabul aswad. Karena wanita yang lewat dan keledai yang lewat tadi dan anjing yang hitam itu akan memutus salatnya ketika terlewati dari hal yang kita sebutkan tadi. Jelas ya, inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka inilah kita dianjurkan untuk mengambil sutrah agar kita bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya kita. Taib. Nah kemudian selanjutnya Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan di sini an-niyatu, ya, masuk dalam bab an-niyah. Kata beliau, Walib wala budda lil musalli min an yanwiya lis salati allati qama ilaiha wa ta'yiniha biqalbihi. Ya, harus bagi orang yang sholat untuk dia berniat sholatnya ketika dia berdiri untuk sholat tersebut. Dan dia harus mentakyin, dia harus menyebutkan ya apa sholat yang dia tegakkan tadi. Dan disebutkan di sini maknanya adalah ya maksudnya dalam hatinya dia niatkan saya ingin sholat ini. Sebagaimana yang telah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya, niat itu memiliki dua fungsi. Taib. Di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, misalnya mandi wajib. Seseorang yang dia junub, apakah junub mendatangi istrinya ataukah junub mimpi basah, kemudian dia mandi. Walaupun dia mandi 3 jam, ya, dia tidak niat untuk melepaskan janabahnya, maka mandinya tidak sah. Tapi kalau dia mandi dan membasahi seluruh tubuhnya, walaupun hanya beberapa gayung, tapi dia niat untuk melepaskan hadasnya, maka hadasnya akan lepas. Ini diantara fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Yang kedua dari fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Saya ulangi, yang kedua, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Ya, di sini kita harus jelas takbirnya kita adalah untuk sholat qabliyah misalnya. Atau takbirnya kita adalah untuk sholat zuhur. Atau takbirnya kita adalah untuk sholat istikharah. Atau takbirnya kita adalah untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, harus dita'yin untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Taib. Jadi ketika sebagian para ulama mereka mengatakan tidak dianjurkan melafatkan niat, bukan berarti niat itu tidak dihadirkan. Niat itu harus dihadirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu bin niat. Ya, hanya saja amalan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Ya, jadi bentuk dia menghadirkan niat, dia menta'yin dengan hatinya apa sholat yang dilakukan. Ya, misalnya dia melakukan sholat wajib duhur, atau sholat asar, atau sholat sunnah di antara keduanya, misalnya. Ya, itu harus dia ta'yin, harus dia hadirkan dalam hatinya. Wa huwa syartun aw ruknun.
Kata Syekh Albani rahimahullah, karena niat ini merupakan syarat ataukah rukun dari solat. Ya, nah ketika dia itu merupakan syarat atau dia merupakan rukun dari solat, ketika seseorang tidak mendatangkan syarat dan tidak mendatangkan rukun dalam sebuah ibadah, maka ibadahnya tersebut tidak sah. Taib. Kemudian kata Syekh Albani, wa amma talaffadhu biha bilisanihi fabid'atun mukhalifatun ya lisunnati. Adapun melafatkan niat bilisanihi dengan lisannya, maka ini merupakan bid'ah yang menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Albani, walam yakul biha ahadun min matbu'i al-muqallidina minal a'immah. Dan tidak ada satupun yang mengatakan dari ulama-ulama yang diikuti dari ulama-ulama madhab akan disyariatkan perkara tersebut. Ini ucapan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini. Dan kita ketahui teman-teman semuanya, permasalah fikih adalah permasalah yang terjadi pandangan para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang sampai kepada mereka dan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Albani rahimahullah di sini beliau berpendapat bahwasannya melafatkan niat adalah bid'ah. Dan kita juga sudah menyebutkan di muqaddimah pembahasan kita sifat salat Nabi, ya pembahasan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini bukanlah kemudian menjadi final seperti finalnya Al-Quran ataukah finalnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi beliau sebagai seorang alim berijtihad dengan ilmu yang beliau miliki, yang insya Allah apabila beliau benar mendapatkan 2 pahala dan apabila beliau salah beliau mendapatkan 1 pahala. Ya, dan kita tidaklah menjadikan sifat sholat Nabi ini sebagai paduan seperti kitab suci yang apabila di sana ada pendapat-pendapat para ulama yang lainnya yang menyelisih pendapat Syekh Albani rahimahullah, maka kita hukumi semuanya ucapan batil, ucapan sesat dan lain sebagainya. Tentunya tidak demikian. Ya, tentunya tidak demikian. Kita kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, bahwasanya ucapan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meninggalkan ucapan Imam Syafi'i, terkadang kita bisa meninggalkan ucapan Imam Malik, terkadang kita bisa meninggalkan ucapan Imam Ahmad ketika dalil yang datang kepada kita itu lebih kuat dan lebih kokoh ya dengan pendapat-pendapat para ulama, apalagi ya misalnya meninggalkan pendapat Syekh Albani rahimahullahu taala tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan dari Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, apakah melafatkan niat teman-teman semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah inilah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama. Ya, tidak ada satupun ulama dari ulama-ulama madhab yang mereka berpendapat bahwasannya melafatkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Dari bacaan yang saya dapatkan, di sana ternukilkan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan an-niyatu al-wajibatu fil wudu' hiya niyatu bil qalb. Ya, niat yang wajib ya di dalam wudhu dia adalah niat yang dilafaz atau yang ada di dalam hati. Taib. Di sini Syekh menyebutkan ya contohnya adalah wudhu. Dan wudhu itu sama hukum dengan sholat ibadah yang membutuhkan niat. Taib. Dan tidak wajib untuk melafatkan dengan lisan. Kata Syekh Al-Imam Nawawi. Tidak wajib untuk melafatkan dengan lisan. Taib. Dan juga tidak sah apabila dia hanya melafatkan dengan lisannya tapi dia tidak niat di dalam hatinya. Ya, karena hukum asal daripada niat itu ada di dalam hati sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani. Tetapi Syekh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, kalau seandainya dia menjama di antara niat di dalam hati ya, kemudian dia lafatkan dengan lisannya sebagai bentuk penguat dengan apa yang ada dalam hatinya, maka ini lebih afdol, kata
Syekh Muhammad, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini kita menarik sebuah kesimpulan. Beliau berpendapat sama seperti pendapatnya Syekh Albani rahimahullah, bahwasannya niat itu di dalam hati. Dan demikian dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap gerak-gerik beliau dalam sholat itu semua ternukilkan secara kepada kita secara mendetail. Iya, secara mendetail. Nah, dari riwayat-riwayat hadis yang datang dari sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat salatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari pengetahuan yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melafatkan niatnya dengan lisannya. Tidak melafatkan niatnya dengan lisannya beliau. Taib. Nah, kalau seandainya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka pasti akan ternukilkan kepada kita. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir Allahu Akbar fasakata haniatan, dan kemudian Nabi diam sejenak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, ya beliau membaca Al-Fatihah. Selesai sholat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghampiri Nabi Muhammad dan mereka bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau bertakbir dan engkau diam sejenak, apa yang kau baca ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ila akhir, dari doa iftitah. Begitu juga Nabi SAW pernah dalam momen sekali beliau berkata dalam sholatnya, al-anuka bila'natillah. Itu juga ternukilkan kepada kita bacaan Nabi SAW tersebut. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar engkau membaca dalam sholatmu al-anuka bila'natillah. Kenapa engkau baca sekarang ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya tadi syaitan menggangguku dalam sholat dan kemudian engkau membaca, ya, bertaud kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tadi. Ya, jadi semua hal-hal yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya beliau itu terdetailkan datang kepada kita. Nah, bersama dengan itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ternukilkan beliau melafatkan niat. Karena memang niat itu sesuatu yang di dalam hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan kalau seandainya dia lafatkan secara sir yang cukup dia dengar dengan dirinya, cukup dia dengar dengan telinganya, tidak dia mengangkat suaranya, maka itu lebih afdol. Ya, dalam sebagian pendapat ulama yang lain, terlebih ketika ada was-was. Ada was-was dalam hatinya, kadang-kadang orang suka was-was kan. Allah Akbar, lupa lagi. Allahu Akbar, ulang lagi. Dia datang sholat di awal waktu, orang sudah selesai sholat wajib, sudah selesai sholat sunnah, dia masih Allahu Akbar, ulang lagi. Allahu Akbar, ulang lagi. Iya, nah orang-orang yang seperti ini, yang dikhawatirkan dia akan terlalu was-was, maka tidak ada masalah untuk dia melafatkan niat untuk semakin menguatkan hatinya dan menghilangkan was-was darinya. Taib, menghilangkan was-was darinya. Taib. Nah, ketika kita mengatakan bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati teman-teman semuanya. Misalnya kita sholat duhur. Kita sholat duhur. Di dalam hati kita memang berniat sholat yang kita lakukan ini sholat duhur. Kemudian misalnya yang dia lafadzkan, saya sholatnya sholat asar. Nah, mana yang diambil? Para ulama para ulama yang mengatakan bolehnya untuk melafatkan niat, mereka mengatakan tetap kembali kepada hukum asal, ya, niat itu kembali dalam hati tadi. Jadi dalam hatinya dia niat sholat duhur, tetapi terucap, salah ucap dengan lisannya, dia mengucapkan sholat asar. Maka tetap dia tidak perlu membatalkan sholatnya, karena yang terhitung adalah apa yang ada di dalam hatinya. Taib. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan di sini saya nukilkan di dalam pendapat ulama Al-Hanabilah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Marwardi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Insaf, beliau seorang ulama Hambali, beliau mengatakan tidak disunnahkan untuk melafatkan niat. Ya, ala ahadi wajhain, satu di antara dua sisi. Ya, dalam mazhab mereka. Dan ini adalah sesuatu yang ternaskan dari Imam Ahmad. Ya, dan demikian juga pendapatnya Syekh Taqiyuddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa wasawab. Taib, jadi dalam pendapat Al-Hambali, ya, ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama mereka mengatakan sunnah untuk melafadzkan niat. Pendapat yang kedua mereka mengatakan tidak sunnah untuk melafadzkan niat. Nah di antara dua pendapat ini yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah tidak disunnahkan untuk melafadzkan niat. Dan itu pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun ya ternukilkan dari sebagian ulama Al-Hambali, ya ternukilkan dari sebagian ulama Al-Hambali, ya mereka mengatakan ya tidak ada masalah untuk dia melafadzkan niat dalam sholatnya, tetapi secara sir. Ya cukup dia dengar dengan diri sendiri, nggak perlu nawaitu dhuhra arba rakaatin, tidak perlu. Ya kalaupun seandainya dia melafatkan, apalagi ada keraguan dalam hatinya, cukup untuk didengar oleh dirinya sendiri. Dan saya membawa hal yang seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya agar memperkaya pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agar kita tidak terlalu saklek ya menghadapi kondisi saudara-saudara kita muslimin. Ya terkadang nanti ada orang-orang yang mereka tidak mau sholat di belakang imam yang melafadzkan niat, atau misalnya dia ketika ada saudaranya yang melafadzkan niat seakan-akan melihat seorang ahlun nar, melihat seperti melihat Firaun atau lain sebagainya, ya maka ini fungsi daripada ilmu yang kita tuntut, ya agar kita menambah cakrawala pemahaman kita terhadap ilmu agama, karena kita ketahui ilmu agama yang kita tuntut walaupun kita punya umur 1000 tahun misalnya, maka ilmu agama itu tidak akan habis. Ya, nah ketika kita menyadari, ya kalau kita belajar menuntut ilmu agama selama 1000 tahun, ilmu agama yang tidak habis, kemudian datang sesuatu yang itu menyelisihi atau sesuatu yang nggak pernah kita dengar, sehingga kita nggak membuat kita aneh. Ya selama itu ada sandarannya dari ulama, ya dan juga ada penjelasan dari para ulama, ya kita setidaknya ya ini akan membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama Islam. Taib. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah setelah ini kita membahas tentang at-takbir. Ya kita sudah membahas tentang bolehnya berjalan dalam sholat. Yang kemudian kita membahas masalah niat. Ya karena sudah qomat, mungkin saya izin sebentar. Insyaallah kita lanjut setelah selesai sholat Isya. Ya mungkin ada sesuatu yang masih tertinggal, ditulis mungkin di catatan. Ya sambil selesai kami sholat insyaallah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Tafadhol Ustaz jika ingin dilanjut. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan tentang an-niyah. Dan insya Allah kita lanjut pembahasan at-takbir. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini, "Tsumma yastaftihu salata biqaulihi Allahu Akbar." Ya, ketika dia berdiri dan dia sudah berniat, kemudian dia membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ucapan Allahu Akbar di awal salat ini merupakan rukun dari rukun salat. Ya atau dikenal dengan takbiratul ihram. Ya sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kunci dari salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha, dan yang haramnya adalah takbir. Maksudnya yang haramnya adalah takbir. Ketika seseorang sudah bertakbir Allahu Akbar, maka dia sudah dilarang untuk bergerak yang tidak ada maslahatnya untuk sholat. Dia tidak boleh berbicara, dia tidak boleh untuk makan, ya atau apa saja yang membatalkan sholat. Ini namanya wa tahrimuha. Ya, jadi ketika kita sudah mengucapkan takbir, maka hal-hal yang terlarang itu harus kita jaga. Ya, sebagaimana kita haji atau kita umroh,
Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya maka disitulah kita sudah dianggap sebagai muhrim. Ketika kita sudah muhrim, maka kita dilarang untuk cukur rambut, dilarang untuk potong kuku, dilarang untuk nikah dan menikahkan, dilarang berhubungan badan dan seterusnya. Ya, begitu juga dalam sholat, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka posisi kita sholat tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat itu sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, wa tahliluha at-taslim. Dan yang halalnya adalah salam. Maksudnya setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka apa yang terlarang dalam sholat tadi, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh berbicara, tidak boleh buang angin, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya dan seterusnya, maka itu sudah dibolehkan dengan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi saya ulangi kembali, takbir yang diucapkan oleh orang yang sholat di awal takbir dikenal dengan takbiratul ihram, itu hukumnya rukun dari rukun sholat, yang apabila dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, dia hanya mengangkat kedua tangannya tanpa mengucapkan Allahu Akbar dan dia mampu untuk melafadzkannya, dia tidak cacat, maka rakaat yang pertama itu tidak dihitung sebagai rakaat. Ketika dia berdiri Allahu Akbar, kemudian dia niatkan itu untuk takbiratul ihram, maka dia harus menambah satu rakaat. Ya, sempurna. Satu rakaat itu sempurna, dia tambah dengan rukunya, dengan dua kali sujud, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, hal yang kedua perlu kita ketahui ketika kita bertakbir, wala yarfa'u sautahu bitakbir fi kulli sholawat. Dia tidak mengangkat suaranya ketika bertakbir dalam seluruh sholawat. Ya, dalam semua sholat yang dilakukan dia tidak perlu mengangkat suaranya. Illa idza kana imaman, kecuali kondisinya sebagai imam. Dia mengatakan Allahu Akbar ketika jadi imam. Tapi ketika dia tidak menjadi imam, dia bermakmum atau dia sholat sendiri, cukup dia mengatakan Allahu Akbar yang didengar oleh dirinya sendiri. Tidak perlu dia mengangkat suara dengan keras. Ya, kecuali ada hajat di sana. Ya, misalnya ada seseorang yang sedang ketuk pintu rumah kita. Ya, kita kan nggak boleh berbicara. Tunggu dulu, saya sedang sholat, kan nggak boleh. Ya, tidak ada masalah untuk mengisyaratkan orang di luar untuk menunggu sesaat. Ya, kita sedang sholat dengan kita mengangkat suara kita. Misalnya ketika kita akan berdiri, Allahu Akbar. Atau ketika kita akan bangkit dari itidalnya kita, dari rukuknya kita, Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada masalah. Tapi secara hukum asal, seseorang tidak mengangkat suaranya. Ya, ketika dia bertakbir, ketika posisinya sebagai makmum atau orang yang sholat sendiri, kecuali imam. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah yang ketiga, wa yajuzu tablighul muadzin takbir al-imam ilan nas. Boleh bagi muadzin, jadi muadzin tadi mengumandangkan adzan, dia menyampaikan ya takbir imam itu kepada manusia. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi atau kita sholat di Masjid Haram Makkah, ketika ada imam mengatakan Allahu Akbar, kan ada orang yang mengatakan Allahu Akbar. Ya, boleh. Ya. Ini kapan? Idza wujida al-muqtadhi lidzalik. Ya, ketika memang di sana didapatkan hal-hal yang dia harus mengeraskan suaranya. Misalnya, teman-teman semuanya, kita sedang sholat, tiba-tiba lampu mati. Ya, lampu mati. Kalau seandainya dalam satu ruangan, ya maka yang paling belakang kan melihat rukunya imam atau dia melihat orang ruku di depannya. Tapi ada kondisi yang mana misalnya ada beberapa ruangan. Dalam arti kata dia sholat di teras masjid. Yang dia tidak terlihat olehnya imam atau orang yang sholat di belakang imam. Maka orang yang sholat di paling belakang, supaya yang tidak melihat imam itu tahu posisinya kita sedang akan ruku, dia mengangkat suaranya Allahu Akbar, supaya di belakang tahu kita posisinya kan ruku. Sami Allahu liman hamidah, supaya belakang tahu kita posisinya sedang bangkit dari rukunya kita. Nah, ini maksud dari idza wujida al-muqtadi lidzalik.
Ya, kalau memang di sana dibutuhkan, atau misalnya kamaradil imam, imam sedang dalam keadaan sakit, dia tidak bisa mengeraskan suaranya, ya wada' fi sautihi, lemahnya suaranya, al-au kathratil musallina khalfahu. Atau banyaknya orang yang sholat di belakangnya, seperti di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Makki. Taib. Nah, kemudian kata Syekh Albani rahimahullah, wala yukabbirul ma'mumu illa aqiba intihail imam minat takbiri. Makmum itu tidak bertakbir kecuali setelah berakhirnya imam dari takbirnya. Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Dengan imam baru Allah, kita doa Allahu Akbar. Jangan. Ya, karena imam itu dijadikan diikuti. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna maju'ilal imam liyuttama bih, wa idha raka'u farka'u. Ya, hanya saja imam itu diikuti. Apabila imam itu ruku, baru kalian ruku. Ya, fa di sini maknanya adalah bukan bersamaan. Akan tetapi fa di sini setelah imam itu ruku, langsung kita ruku. Nggak boleh kita nunggu-nunggu lama. Taib. Jadi misalnya gini. Misalnya dalam lafaz hadis, misal ya. Inna maju ilal imam liyutama bih. Idza raka'u farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam itu ruku, maka ruku kalian. Digunakan huruf waw, berarti kita bisa ruku bersama dengan imam. Imam ruku, langsung kita ruku bersama imam langsung, bersamaan. Imam Allah, kita juga Allahu Akbar bersamaan. Itu huruf waw. Dan kalau huruf thumma, nam inna maju ilal imam liyutama bih. Wa idza raka'u thumma raka'u. Ketika imam itu ruku, kemudian setelahnya kalian ruku, boleh misalnya kita santai-santai dulu, mari kata imam sudah ruku, ya kita tunggu sebentar lagi lah. Ya misalnya imamnya rukunya 2 menit, setelah 1 menit imam ruku, baru kita ruku. Tidak, ini memakai huruf thumma. Rasulullah tidak mengatakan huruf thumma. Tapi Nabi mengatakan huruf fa. Nah huruf fa tidak maknanya seperti huruf waw, tidak seperti huruf thumma. Tapi huruf fa, ya, dia melakukan tidak bersamaan, tetapi setelah imam itu melakukan, langsung dia melakukannya. Tidak boleh ada muhlat. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena ada orang-orang kadang-kadang, ya imamnya sudah ruku, sudah baca ruku, imamnya bangkit dari ruku, dia posisinya masih berdiri dalam sholat. Ini nggak boleh, kamu nggak ngikutin imam ini. Ya, sementara imam itu dijadikan untuk diikuti kecuali kalau seandainya imam bacaannya terlalu cepat. Ya, Al-Fatihah dalam 1 menit selesai. Ya, dan tidak ada tumaninahnya dalam sholat, boleh kita untuk tidak langsung mengikuti imam, kita mengajar imam pelan-pelan. Tapi kalau imam itu sudah pada standar tumaninah, maka kita harus ikuti imam tersebut. Ya, walaupun kita belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kita ruku bersama imam. Ya, karena Rasulullah mengatakan farka'u. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Dan bagaimana cara kita mengangkat tangan? Karena orang-orang ketika mengangkat tangan ada Allahu Akbar. Ya saking semangatnya. Ada lagi Allahu Akbar. Taib. Nah, bagaimana sebenarnya tangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya angkat ketika beliau salat? Taib. Nah, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa yarfa'u yadayhi ma takbir. Ya, dia mengangkat kedua tangannya bersama dengan kalimat takbir yang diucapkan. Allahu Akbar bersamaan. Allahu Akbar. Dia ucapkan Allahu Akbar, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Atau sebelumnya, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Ya, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Atau setelahnya, Allahu Akbar, dia angkat tangan. Jadi boleh tiga-tiganya. Kulun dzalika tsabitun fi sunnah. 3 hal ini semuanya sabit dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Allahu Akbar bersamaan. Ya, bisa Allahu Akbar, bisa. Atau bisa setelahnya. Allahu Akbar, diangkat tangan. Baik, 3 hal ini semua sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'uhuma, dia mengangkat kedua tangannya mamdudatai al-asabi'.
Ya, mengangkat tangannya dalam keadaan itu tangan apa jarinya apa jarinya itu terangkat. Jangan nanti Allahu Akbar begini, nggak bisa. Dia angkat jarinya. Dia angkat jarinya. Wa yaj'al kaffai hudwa min kabaih. Yang mana jari tangannya itu sejajar dengan bahu. Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Taib. Wa ahyanan, dan boleh kadang-kadang yubaligu fi raf'ihima hatta yuhadhiya bihima atrafu udhunai. Dan boleh terkadang dia mengangkat lebih tinggi tangannya sampai sejajar dengan daun telinganya. Allahu Akbar, sejajar dengan daun telinganya. Dibolehkan. Baik. Namun yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Itu yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Syekh Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan ya boleh terkadang, ahyanan, boleh terkadang untuk dia mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinganya. Taib. Ini dua hal atau dua kaifiah atau dua bentuk Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau dalam solat beliau. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW semaksimal mungkin ya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya, dan kita tidak melihat langsung Nabi SAW salat, namun sahabat Nabi SAW telah menukilkan kepada kita bagaimana bacaan dan gerakan-gerakan Nabi SAW di dalam salatnya beliau. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas tadi takbir. Ya, kapan kita membaca takbir, kapan kita mengangkat tangan, dan kapan atau di mana kita meletakkan tangan ketika bagaimana cara kita mengangkat tangan ketika kita bertakbir. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bertakbir, kita menggenggam tangan kita, tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, sekarang di mana kita meletakkan tangannya? Ya, di mana kita meletakkan tangannya? Perlu kita ketahui, agama kita, agama Islam adalah agama yang teratur. Semuanya secara detail diatur oleh Nabi SAW dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agama Islam bukan agama asal-asalan. Ya, di mana meletakkan tangan dalam salat itu teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Semua teriwayatkan dari beliau. Iya, iya, ini menunjukkan bahwasanya agama ini datang dari langit. Tidak mungkin dibuat oleh manusia, karena kalau agama itu dibuat oleh manusia, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya, tapi karena agama ini datang dari Allah, sangat detail pembahasan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukurlah, berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan kita akan mengetahui kehebatan agama Allah, bukan kehebatan kita. Kehebatan agama Allah, keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari agama Allah itu sendiri. Ya, di situ kita akan mengetahui begitu sempurna agama Allah. Di mana Rasulullah meletakkan tangannya itu ternukilkan kepada kita. Termaktub dalam buku-buku para ulama. Ya, termaktub dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam buku-buku tersebut. Taib. Nah, di mana Nabi SAW meletakkan tangannya? Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di sini, "Tsumma yadha yadahu al-yumna 'ala al-yusra aqiba at-takbiri." Ya, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya setelah dia bertakbir. Allahu Akbar. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, di mana dia meletakkannya? Sebelum kita baca, kata Syekh Albani rahimahullah, wa huwa min sunanil anbiya alaihimus salatu wassalam wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah fala yajuzu isdaluhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, dan sebelumnya ini merupakan sunnah daripada sunnahnya anbiya. Iya, ini sunnahnya dari sunnahnya para nabi dan rasul. Ketika mereka sholat, mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, karena ini merupakan sunnahnya Rasul, para Rasul,
Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan fala yajuzu isdalahuma, dan tidak boleh dia tidak bersedekap. Jadi dia bertakbir, ya Allahu Akbar, kemudian tangannya di sini. Tidak boleh. Ya, tidak seperti ini. Ini biasanya orang ibadiyah, ya ibadiyah, ibadah, apa ibadiyah ya, ibadiyah yang biasanya banyak di Oman, teman-teman yang mungkin ada yang hadir dari Oman, yaitu orang Oman, mereka itu apa orang-orang ibadiyah ya, mereka tidak bersedekap. Ya, atau dalam madhab Hanafi atau mungkin orang Syiah juga, ya mereka itu tidak bersedekap ketika mereka sholat. Taib. Dan ini tentunya menyelisihi dari sunnahnya para nabi dan rasul dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya bertakbir, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Taib. Nah, kemudian di sini disebutkan wa yadhul yumna ala dhuhri kaffi nam al yusra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau yang meletakkan tangannya di sini, diletakkan ya di mana di kafil yusra, ya di tangan sebelah kiri, ya wa ala ruzghi, dan juga Nabi terkadang meletakkan di sini. Tapi setelah ini di sini Rasulullah meletakkannya, dan juga terkadang Nabi meletakkan di sini di ujung. Jadi 3 tempat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di sini, dan kemudian di sini. Rasulullah meletakkan tangannya. Wataratan yaqbidu bil yumna al-yusra, dan terkadang Nabi SAW menggenggam. Tadi kan kita meletakkan, dan terkadang Nabi menggenggam. Menggenggam, kemudian menggenggam. Taib, jadi boleh diletakkan saja dan boleh untuk digenggam. Ya, dua-duanya datang riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian tadi kita sudah sebutkan tangan kanannya diletakkan di mana. Dan kemudian kedua tangan kanan dan tangan kiri ini di mana diletakkannya? Apakah di bawah leher? Ada orang kadang sholat, Allahu Akbar. Ini takalluf. Ini telah membebani diri. Ya, ala sodr. Dia di dadanya. Dia di dadanya. Ya, wa yada'uhuma ala sadrihi faqat. Dia meletakkan di atas dadanya. Ar-rajul wal mar'atu fi dzalika sawa. Sama saja bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan. Wala yajuzu ayyadha yadahu al-yumna ala khasiratih. Dan disebutkan oleh Nabi SAW dan disebutkan dalam hadis, kata Syekh Al-Albani di sini, tidak boleh untuk meletakkan tangannya di khasiratih. Khasirat ini agak belakang sini. Ya, jadi mohon maaf. Allahu Akbar. Diletakkan di sini. Sini atau di sini. Taib, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Taib, tetapi di atas dadanya. Taib, dan juga datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin dan hadirat, dia meletakkan tangan di sini. Allahu Akbar. Nah, di sini diletakkan tangan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, karena datang riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, dan di sini. Taib, tidak boleh seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-khusyu'u wan nadharu ila mawdu'i as-sujud. Dan khusyuk dalam salat dan pandangan salat kita itu tetap di tempat sujud. Apakah kita salat jauh dari Ka'bah ataukah kita salat di depan Ka'bah? Taib, pandangan mata kita itu tetap ke tempat sujudnya kita. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa alaihi ayyakhsha'a fi salatihi. Hendaknya dia khusyuk dalam salatnya. Wa yatajannaba kulla ma qad yulhi anhu. Dan dia harus menjauhi seluruh apa saja yang melalaikan dia dari salat. Makanya teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, kita butuh persiapan untuk salat sebenarnya. Ini idealnya. Ya, karena kalau kita buru-buru masuk ke tempat sholat, ya itu pertama, syaitan itu akan selalu memalingkan kekhusyuan kita dalam sholat. Ini pertama, itu sudah ada musuh kita. Yang kedua, kondisi dan keadaan kita sendiri.
Ya, ketika kita buru-buru berangkat sholat, wah ini kunci mobil tadi kunci nggak ya? Wah motor tadi saya tarik nggak kuncinya ya? Wah sendal saya tadi jangan-jangan saya letakkan di mana? Jadi banyak hal-hal yang akan membuat hilangnya konsentrasi kita dalam sholat kita. Ya, maka di sini kita butuh persiapan dalam sholat. Sebelum sholat itu sangat memberikan pengaruh ya dengan sholat kita itu sendiri. Bisa difahami ya? Taib. Min zakharifin wa nukhushin. Ya, apakah itu dia melihat hiasan-hiasan di dinding masjid, ya, ataukah di sajadahnya, ataukah mungkin kebetulan dia sholat di belakang orang yang pakai baju kaos, banyak tulisan-tulisan, ya sambil dia nikmati tulisannya apa ini tulisannya ini. Makanya Nabi kita SAW teman-teman pernah beliau diberikan pakaian yang bergaris-garis. Kemudian Nabi SAW kemudian pakaian itu mengganggu sholat dan kemudian beliau ya hadiahkan atau beliau buang atau saya lupa. Yang jelas Nabi tidak memakainya lagi. Ya jadi teman-teman yang akan sholat ke masjid maka tolong perhatikan baju yang dipakai. Ya, jangan baju-baju yang mengganggu konsentrasi orang di dalam sholatnya. Ya, begitu juga sajadahnya kalau memang memakai sajadah di masjid. Ya karena memang subhanallah ya. Kita kadang duduk lama itu di masjid. Kita maksudnya sudah sering pergi ke masjid A misalnya. Tidak pernah terfikir oleh kita untuk ini gambarnya gambar apa ya di sajadah. Nggak ada terfikir sama sekali. Tapi ketika sholat Allahu Akbar. Nah disitulah terkadang syaitan mencuri kekhusyuannya kita. Wah ini ada garis-garis tertentu nih. Wah ini kayaknya kok mirip ini ya. Wah ini kok arah kayak salib ya. Wah ini kok kayak lambang Yahudi ya. Atau lain sebagainya. Yang itu nggak pernah terfikir sama sekali di luar sholatnya kita. Pas di dalam sholat kita terfikir. Iya, atau di dalam masjid terlalu banyak ya ukiran-ukiran, terlalu banyak tulisan-tulisan yang terkadang ya itu sangat mengganggu dari konsentrasi orang sholat. Ya, dan saya pernah beberapa kali sholat ya. Saya lihat masjid-masjid di Qatar itu, mungkin teman-teman ada yang dari Qatar, masjid-masjid di Doha itu, masya Allah, masjid semua polos. Seingat saya, masjidnya semua polos. Ya, tidak ada apapun tulisan-tulisan. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi, teman-teman semuanya di Masjid Nabawi, kita ketahui bahwasannya kota Madinah dulunya itu dikuasai oleh Utsmani. Ya, Utsmani dari Turki. Jadi teman-teman yang tinggal di Turki atau pernah ke Turki pasti akan melihat masjid di Turki itu mimbarnya itu tinggi, tinggi mimbarnya. Itu anak tangganya banyak. Iya, kemudian di masjid tersebut ada tempat yang tinggi di mana tempat muadzin mengumandangkan azan. Ya, tidak ada masjid di Turki ya kecuali atau dari masjid Turki yang pernah saya datangi semua kondisinya seperti itu. Ya, kalau teman-teman sadar atau teman-teman pernah melihat. Nah, begitu juga di Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi itu, ya mimbarnya itu tinggi, mimbarnya tinggi, dan kemudian ada tempat yang tinggi, tempat muadzin mengumandangkan adzan. Ya, dan di Saudi, di masjid yang lain selain di Masjid Nabawi, saya tidak pernah mendapatkan model mimbarnya atau model tempat muadzinnya seperti itu. Hanya di Masjid Nabawi saja. Kenapa? Karena memang kota Madinah dulunya dikuasai oleh Utsmani. Ya, yang mana masjidnya seperti masjid-masjid yang ada di Turki, baik tulisan-tulisannya, banyak warna-warninya. Ya, apalagi teman-teman pergi ke Turki ke Masjid Biru, itu kan macam-macam ya itu ukiran-ukirannya. Iya, mau nggak mau terkadang ini akan mengurangi kekhusyuan sholat seseorang. Taib. Nah kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, fala yusalli bihadrati ta'amin yashtahi. Ya, jangan dia sholat ketika hadir makanan-makanan yang memang dia itu ingin menikmati. Perhatikan. Ya, jangan cari alasan. Ya tahu ada hadis Nabi SAW tidak ada sholat ketika hadir makanan. Pas waktu adzan di situ dihadirkan makanan. Ini sudah cari hilah. Ini nggak boleh. Iya. Atau misalnya makannya itu dihadirkan yang memang dia nggak ada keinginan untuk makan makanan tersebut. Yang mana kalau seandainya dia itu tidak menikmati, nggak mengganggu proses
atau tidak mengganggu khusyuan sholatnya. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sini mengkaitkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan. Maksudnya boleh kita mengakhirkan sholat ya ketika makanan-makanan itu memang makanan yang ingin kita nikmati, tiba-tiba sudah dihidangkan di depan kita, ya sudah kita nikmati makanan dulu. Taib. Wala huwa yudafiu al-bul wal ghaid, dan dia tidak sholat dalam keadaan dia sedang menahan kentut, menahan kencing atau menahan air besar. Taib. Jadi tak tahu udah sesak ini, dia pengen kencing atau pengen besar. Dia pas asal Allahu Akbar. Dari awal dia sholat dia tahan kentutnya. Maka ini nggak boleh karena sholat itu harus khusyuk. Dan dalam khusyuknya kita tidak boleh kita dalam posisi tidak dalam keadaan ingin buang air besar ataukah buang air kecil. Ya terkadang ada orang tahan kentut, ya apa hukumnya menahan kentut? Menahan kentut dalam sholat. Kalau seandainya tidak mengurangi kekhusyuan sholatnya, maka sholatnya makruh. Tapi kalau seandainya dia menahan kentut sampai keluar keringat dingin, ya sampai dia nggak tahu apa yang dia baca, sampai badannya bergerak kiri kanan, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Ya udah kamu nggak perlu untuk membebani dirimu, ya sudah kamu kembali sholat, kamu ulangi kembali sholatmu. Apa kamu ikuti imam kembali, apa yang terluput kamu tambah. Ya tapi kalau seandainya misalnya teman-teman ya, ini kita pastikan kentutnya akan keluar ini. Pasti akan keluar kentut kita ini. Ya udah jangan sampai kentutnya keluar, buap baru dia keluar dari sholat. Dia prediksi ini kentut akan keluar, dia nggak bisa menahan lagi. Bukan was-was, ya sudah langsung keluar. Kita khawatir nanti kalau kita kentutnya di situ mungkin baunya atau mungkin suaranya bisa mengganggu orang lain. Tapi kalau sekedar was-was ya sudah, kita jangan keluar sholat. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yanduru fi qiyamihi ila maudhu'i sujudihi, dan kemudian dia melihat ya ketika dia berdiri dalam sholatnya ke arah tempat dia sujud. Kemudian kata Syekh Albani, wala yaltafitu yaminan wala yasara, jangan dia menoleh ke kiri, menoleh ke kanan ketika salat. Fa inna iltifata ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abd. Karena melirik kiri kanan itu merupakan pandangan yang dicuri oleh syaitan dari salat yang kita lakukan. Kemudian terakhir kata Syekh Albani, wala yajuzu ayyarfa basarahu ila sama. Tidak boleh, dia badannya nggak bergerak, cuman matanya ke atas terus. Ini nggak dibolehkan. Dan juga hal yang makruh disebut oleh para ulama, menutup mata dalam sholatnya supaya dia nggak lebih khusyuk. Tidak. Khusyuk dalam sholat itu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat ke arah sujud. Kalau seandainya memejamkan mata, ini yang bikin khusyuk, Nabi akan mempraktekkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang doa al-istiftah. Alhamdulillah malam ini kita membahas tentang bolehnya berjalan beberapa langkah, ya niat, takbir, mengangkat kedua tangan dan bagaimana cara mengangkat kedua tangan, dan juga kita sudah membahas tentang di mana diletakkan tangan, dan juga kita sudah membahas tentang khusyuk dan melihat arah mata kita ke arah sujud. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah wa jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kita semuanya. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan menjadi bekal dalam ibadah kita semuanya. Kemudian Barakallahu. para jemaah sekalian, alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat untuk kami bacakan atau bisa menekan tombol raise hand untuk yang ingin bertanya langsung. Baik, sudah banyak ya yang angkat tangan ya. Satu persatu kami coba persilahkan. Mohon bersabar, kami akan dahulukan dari yang paling atas ya, secara berurutan. Baik, mohon pengertiannya untuk bersabar. Kita mulai dari Bu Ida, silakan Bu Ida. Iya, jazakallah khairan host Akhi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Amin. selalu merahmati Ustadz, memudahkan dakwah Ustadz, dan segala ilmu yang Ustadz ajarkan kepada kami menjadi pemberat pahala di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada beberapa pertanyaan dan ini ada juga titipan dari teman-teman di Swedia. Anda mungkin
ada 1-2 dulu, nanti kalau mungkin yang lain dulu supaya waktunya tidak tersita. Yang pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami pernah mendengar ketika waktu masuk sholat dan kita sudah meniatkan untuk sholat yang waktunya tiba itu, contohnya sholat zuhur atau sholat lainnya, dimulai dari kita beruduk dan ketika melakukan uduk sudah termasuk dalam niat. Jadi ketika selesai beruduk, kita langsung sholat karena dengan memulainya kita beruduk itu sudah termasuk dalam segala ritual niat sholat tadi. Apakah betul begitu Ustadz? Itu satu Ustadz. Dan yang kedua, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan tidak sah menahan sholat. Dan bagaimana ahsannya kalau kita sedang sholat di saat rakaat terakhir, tapi ada terasa ingin buang angin ataupun sudah sakit perut begitu Ustadz, sebaiknya dibatalkan atau dilanjutkan selama tidak mengeluarkan bau dan berbunyi. Apa yang sebaiknya dilakukan di rakaat terakhir sholat kita. Itu dulu Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, wafiki barakallah. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, perlu kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu bin niat. Huruf ba di sini kata para ulama al-musahabah. Musabah artinya adalah hanya saja amalan itu selalu akan disertai dengan niat. Iya, jadi ketika kita berangkat untuk sholat dari rumah kita dan kemudian kita berwudu, betul itu sudah ada niat dalam hati kita. Taib, dan kemudian begitu juga ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Niat itu harus tetap kita hadirkan. Jadi ada orang-orang, misalnya dia tahu dia sholat, dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia baru sadar, saya tadi bertakbir untuk sholat apa ya? Iya, ketika dia tidak tahu dia bertakbir untuk sholat apa, ini menunjukkan apa? Niat yang dia niatkan itu sudah terputus. Tetapi ketika niatnya itu terus bersambung bersamanya, dia tahu ketika dia akan bertakbir, Allahu Akbar, takbir yang saya lakukan inilah niat sholat duhur. Karena di antara fungsi niat yang telah kita ketahui dari pelajaran kita sebelumnya adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Taib, lebih spesifik kita berbicara tentang jamak ta'khir di waktu asar ataukah di waktu isya. Taib, ketika kita sudah berniat, kita sudah keluar dari rumah kita ingin sholat jamak ta'khir. Taib, karena kita musafir atau dalam perjalanan, yang mana ketika kita melakukan sholat jamak ta'khir, maka kita awalkan sholat yang awal dulu. Kita bawa sholat duhur ke asar, berarti kita bawa sholat duhur dulu. Taib, baru setelahnya sholat asar. Iya, misalnya kita pergi ke masjid di jamak ta'khir, imam dalam keadaan dia sholat asar. Kita niatnya harus sholat apa? Kita niatnya harus sholat zuhur dulu. Nah, disitulah fungsinya. Bersamanya, ya, jadi niat itu tidak boleh niat itu tidak boleh putus dan dia mesti harus membedakan antara sholat duhur yang dilakukan dan sholat asar tadi. Ya, inilah fungsi yang saya katakan tadi. Amalan itu harus terus-menerus bersamanya, tidak boleh putus. Dan kemudian ketika dia bertakbir, dia tahu takbir yang dilakukan adalah niatnya untuk apa? Untuk sholat ini, untuk sholat ini, sholat ini. Karena ketika dia ke masjid, banyak sholat yang akan dia lakukan. Dia melakukan dia sholat tahiyatul masjid misalnya. Ya, kemudian setelahnya dia sholat ba'diyah, qobliyah. Kemudian setelahnya dia sholat wajib. Nah, ini kan semuanya butuh kepada niat sendiri-sendiri. Nah, sementara dia tadi pergi ke masjid mau sholat. Sholat apa? Ya kan? Nah, itulah kemudian di setiap takbiratul ihram akan dia lafadzkan Allahu Akbar. Situlah dia tetap menghadirkan niatnya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang kedua. Iya. Ini posisinya sudah tanggung. Iya. Ini imam sholatnya panjang tadi misalnya. Imam sholatnya panjang. Udah tanggung. Pas di rakaat yang keempat, dia misalnya ingin buang angin. Kalau misalnya
Ketika dia ingin buang angin, kentutnya, dia ingin buang kentut, menahan kentutnya, dia tahan sedikit misalnya. Tidak mengganggu konsentrasi sholat, tidak membuat dia itu bergerak kiri dan kanan. Ya, atau dia tidak tahu apa yang dia bacakan, ada orang sudah kebelet ya. Maka ini hukumnya makruh dan sholatnya sah. Tapi kalau seandainya dia menahan kentut sampai dia tahan, dia tekan, yang kemudian dia nggak tahu sampai dia nggak tahu lagi posisinya dalam keadaan apa ini, karena memang hilang semua konsentrasinya dia, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Maka ini tergantung bagaimana kondisi dan keadaan. Tapi kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullah, tut keluar kentut, sudah salam pertama, ya maka itu sholatnya sudah sah. Taib, karena salam yang kedua itu hukumnya bukan lagi rukun sholat, salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau dia kentut setelah salam pertama, maka sholatnya itu sudah dianggap sah. Jadi itu rincian yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ya tergantung bagaimana dia menahan kentutnya. Kalau menahan sekedarnya, itu hukumnya makruh dan sholatnya sah. Tapi kalau seandainya menghilangkan konsentrasi sholatnya dan membuat gerakan dia kiri dan kanan, ya maka ini bisa membatalkan sholatnya, dan lebih baik dia keluar dari sholatnya dan kemudian dia sholat sendiri. Kalau memang imamnya sudah selesai, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz boleh nambahin Ustadz, kasusnya ini akhwat sholat di rumah Ustadz, Ya, kalau udah 3 rakaat ke terakhir atau begitu, baiknya dibatalkan ya Ustadz ya, mengulang dari awal walaupun belum ada terdengar suara atau mengeluarkan bau begitu Ustadz. baik, masya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, dia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya, dia mendapatkan was-was. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kamu keluar dari sholatmu sampai engkau keluar mendengar suara kentut atau sampai engkau apa? Mendengar, mencium baunya. Taib, ini makomnya ini orang was-was. Tapi ketika misalnya ada orang sholat, dia sholat, memang ini kalau dilepas langsung keluar ini. Pasti kan kita pernah merasakan seperti ini ya. Ini kalau kadang dia tahan ya, dia tahan sampai nggak keluar. Tapi kalau dia lepas tuh pasti keluar ini. Dan ini nggak was-was, dan pasti keluar kalau dia lepas sedikit langsung dia keluar. Ya udah, ya karena daripada dia hilang konsentrasi dan khusyuknya dalam sholat, dia keluar. Tapi kalau seandainya dia masih bisa menahan dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, dia tahan sedikit, kemudian masuk lagi misalnya anginnya, ya udah nggak ada masalah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Satu lagi boleh Ustadz, nanggung Ustadz dari jemaah Nah, juga. taib, silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu Waalaikumsalam. saya masih sholat dengan usolli fardu zuhri dan sebagainya. Ketika saya Ya, sampaikan tidak usah usolli, langsung takbir ataupun niat dalam hati. ya. Apakah usolli ini, tadi Ustadz mengatakan untuk supaya fleksibel, jangan menjadi suatu halangan. Apakah usolli ini sampai kepada bid'ah Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Taib. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab yang kita baca, beliau mengatakan itu adalah bid'ah. Taib, namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan melafatkan niat selama dia tidak mengeraskan suara terlalu tinggi dan selama untuk lebih meyakinkan apa yang ada dalam hatinya, maka itu tidak ada masalah. Nah, sebagian mereka beralasan, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara dalilnya adalah Rasulullah mengatakan labbaik Allahumma umratan. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini merupakan niat seseorang untuk berhaji atau berniat untuk umrah. Nah, ketika itu merupakan niat yang menunjukkan bisa dilafatkan di dalam masalah haji atau umrah, maka juga bisa dilafatkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian sebagian mereka berdalilkan. Dan juga yang kedua, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya semua bacaan-bacaan dalam sholat itu bentuknya dilafatkan, tidak di dalam hati. Ya, kita baca Al-Fatihah, salat sirriyah itu kan kita lafatkan. Nabi SAW dilihat oleh para sahabatnya, beliau menggoyang-goyangkan jenggotnya. Ini menunjukkan Nabi ketika membaca itu bergoyang, mulut beliau buka. Tapi beliau buka, mulutnya beliau buka. Maksudnya beliau bergerak mulutnya beliau. Jadi semua bacaan dalam sholat, nah kata sebagian para ulama, demikian juga di dalam sholat. Ya, karena niat itu juga bagian dari bacaan-bacaan, sebagian mereka beralasan demikian, juga dilafatkan. Namun, ya wallahu alam bisawab,
dari pendapat-pendapatnya para ulama, dari dalil yang kita sebutkan tadi, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Imam Nawawi juga sendiri berkata bahwasannya niat itu berada dalam hati, ya tidak ada masalah untuk kita ingatkan, ya ibu kita, ya ibu yang lebih afdol, demikian, 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 tidak ada masalah untuk kita menjelaskan mana yang lebih baik, tidak ada masalah. Cuman ya ingin saya garis bawahi, yang garis saya bawahi, kita tidaklah kemudian bermusuhan dengan saudara-saudara kita yang mereka melafatkannya. Itu saja intinya. Tapi untuk kita mengarahkan mana yang lebih dekat dengan sunnah, ya maka tidaklah bermasalah. Taib. Cuman jangan juga kita menganggap ini ibu saya ini sholatnya nggak sah dia lafatkan. Nah itu sudah terlalu jauh. Ya itu sudah terlalu jauh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan host. Baik, barakallahu fik. Ya pun wajah wafikum. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita akan lanjutkan ke penanyaan berikutnya. Kami persilahkan untuk Bapak Tarmizi bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, silakan. Iya, Pak Ustadz, ini pertanyaan sensitif ini. Oh iya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan kita ini kalau nggak ada orang lain ditunjuk menjadi imam, Pak Ustadz. Iya. Nah, awal-awal itu aman-aman aja gitu. Tapi mungkin karena kadang-kadang kan duhur itu belum makan gitu. Nah, di perjalanannya ini mulai ada gangguan di perut itu Pak Ustadz. Tapi memang ya yang ini terus terang saya pribadi kadang-kadang bisa menahan ya Pak Ustadz ya. Nah cuman kalau di satu kondisi itu mungkin gangguannya terlalu kuat itu, tapi ada hal lain kalau saya keluar. Mungkin pernah kami mendengar cara misalnya kita menjepit hidung, kemudian kita keluar, ada kondisi apakah nanti makmumnya tahu nggak ini kita keluar dari situ. Jadi hal-hal seperti itu yang saya itu meneruskan salatnya biarpun mungkin gangguannya agak lumayan berat. Ini bagaimana ini Pak Ustadz saran dari Ustadz? Iya. Ini yang kadang-kadang kami temukan. Mungkin mohon nasihat dari Pak Ustadz. Tapi nanti mungkin setelah ini ada pertanyaan dari isi saya sampaikan sekarang atau setelah ini Pak Ustadz? Setelah ini aja, insya Allah saya menunjuk. Pertama, para hadirin dan hadirat, ini menunjukkan kepada kita wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, terlebih perkara-perkara yang kita amalkan, ya, maka kita harus mempelajarinya. Sholat, hukum sholat, dan apa yang ada dalam sholat, itu wajib untuk kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang memang dia itu ya setara dengan imam. Ya, ataupun misalnya di bawahnya imam, yang dia bisa menggantikan posisi imam ketika imam itu batal. Ya, apakah misalnya ketika imam itu keluar, si imam mengisyaratkan untuk maju dengan tangannya untuk maju, ya, atau dia inisiatif sendiri untuk maju setelah imamnya batal. Ya, ini sebenarnya sederhana. Ketika memang antara si makmum yang hadir di belakang imam tersebut, mereka faham akan fikih sholat tersebut. Taib. Dan para hadirin dan hadirat mengisyaratkan Nabi SAW ya dalam beberapa momen mengisyaratkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk tetap berdiri di tempatnya untuk mengimami sholat. Itu dilakukan oleh Nabi. Demikian juga tidak ada masalah ketika kita keluar, kita mengisyaratkan orang untuk maju. Nah, apalagi kita sudah selesai dalam keadaan kita sudah batal, kita sudah boleh berbicara. Kalau kita kenal namanya fulan maju, saya sudah buang angin. Tidak ada masalah untuk kita berbicara karena kita sudah batal sholat kita. Ya, demikian solusi
yang diberikan kalau seandainya kita batal dalam sholat kita tadi, yang mana kalau kita tahan ini akan memudaratkan, dan kemudian seperti gerakan-gerakan yang sudah nggak mampu kita tahan, ya kita khawatir ini sudah menghilangkan kekhusyuan sholat, dan kemudian ini akan menghilangkan tumaninah dalam sholat, maka bisa membatalkan sholat. Kita keluar, yaudah yang depan yang belakang kita langsung maju. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini kami lanjut dengan pertanyaan dari istri. Ini saya persilakan istri saya untuk bertanya Pak Ustadz. Mohon izin. Nah, ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, Nah, jadi kebetulan kami sudah lama berdomisili di Jakarta, kurang lebih dari 10 tahun. Jadi kami sering jalan-jalan misalnya ke mall atau kemana, nanti pas ketemu waktu sholat, saya dan suami pasti mampir ke masjid, atau biasanya masjid-masjid di mall kalau kita sedang berada di mall gitu. Nah, ya. yang paling sering saya temukan itu di masjid manapun atau di masjid mall manapun, itu ini khusus untuk kaum jamaah perempuan. Jadi mereka itu setiap kali kita ingin sholat mengikuti imam, mereka itu safnya suka-suka mereka. Ada yang berdirinya jarang-jarang, ada yang misalnya lagi duduk di belakang langsung di situ tegak, imam sudah Allahu Akbar langsung tegak di belakang, tak 3 orang nanti entah di mana-mana. Jadi saya selalu kesal dan ribut. Saya panggilkan mereka, ayo isi saf yang kosong, rapatkan saf. Jadi mereka sepertinya tidak setuju. Mereka melihat saya itu dengan cara yang sinis gitu. Tapi juga tidak merapat-merapat banget seperti kita di Aceh gitu Pak Ustadz. Saya tarik, ayo rapat gitu. Mereka tetap aja nggak mau. Jadi akhirnya kadang saya kesal. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sholat berjamaahnya itu sah atau tidak? Dan bagaimana dengan kondisi sholat saya di situ dengan jamaah yang jarang-jarang di sebelah saya? Itu satu. Tambah satu lagi Pak Ustadz, ini mungkin di luar sholat. Ya. Di luar sholat. Jadi pada tahun 2016, pada tahun 2019 kami melaksanakan haji. Pada saat itu saya ingin menghajikan miwa saya, kakak ibu saya yang sudah lama meninggal. Jadi ketika dari hotel di Mekah kita mau berangkat untuk ke Arafah, pada saat kita mengambil niat di dalam bus yang dituntun oleh pembimbing, saya lupa meniatkan untuk miwa saya tersebut. Gitu. Jadi yang saya niatkan, saya ikuti pembimbing yang untuk kita gitu. Kemudian pas sampai di Mina, itu kita singgah dulu di Mina, haji apa itu namanya, haji saya lupa. Kita singgah dulu di Mina sebentar, saya melaporkan itu kepada pembimbing saya wanita gitu. Ibu Ustazah, mohon maaf saya sampai nangis di situ. Waktu dibimbing tadi di dalam bus, saya itu lupa tidak meniatkan niat itu untuk miwa saya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah saya harus membayar dam? Beliau menyampaikan tidak perlu. Jadi sampai saya menangis di situ, dia bilang tidak perlu. Insya Allah mudah-mudahan diterima. Nah, apakah benar hal yang seperti itu? Demikian Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, pembahasan soft ya, insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita dalam kitab kita insya Allah. Namun tidak masalah untuk saya isyaratkan sedikit di sini. Perlu kita ketahui memang Nabi kita Muhammad SAW di dalam petunjuknya beliau ya dalam sholat itu seseorang itu hendaknya memenuhi soft. Yang pertama, kemudian soft yang kedua, kemudian soft yang ketiga, kemudian soft yang keempat. Karena itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat.
Ya, itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, maka di sini tidak ada masalah untuk kita ajarkan muslimin dan lain sebagainya. Dan tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya, kemudian mereka tidak mau mengamalkan, itu semuanya kembali kepada mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama kita ada orang lain bersama kita dalam shaf, misalnya dalam shaf sebenarnya muatnya 20 orang. Tapi cuma ada 10 orang, yang kemudian yang 5-nya lagi ada samping kanan, kemudian ada yang samping kiri dan lain sebagainya, maka sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah, tapi dia telah melakukan sesuatu hal yang menyelisih dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecuali satu hal di sana, ketika dalam shaf, ya dia di depannya dia bisa masuk shaf, tapi dia sholat sendirian. Dia sholat berjamaah, tapi dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri dalam posisi dia bisa masuk ke shaf yang kedua, shaf yang ketiga, shaf yang kedepan di depannya. Tapi dia tidak mau, tidak ada mudhar baginya, tidak ada yang menghalanginya kecuali memang malas dia berdiri sendiri, maka sholat sendiri dalam shaf ya itu tidak sah. Ya itu bisa membatalkan sholatnya sebagaimana pembahasan yang kita bahas nanti. Tapi kalau seandainya misalnya softnya itu 20 orang cuma terisi 10, maka tidak ada masalah, insya Allah itu sah sholatnya. Kemudian yang kedua, ya pertama kita ketahui orang yang membadalkan haji itu boleh apabila dia sudah pernah haji sebelumnya. Ya, untuk dirinya sendiri sudah selesai. Ya, kemudian yang kedua dia meniatkan untuk membadalkan haji kepada saudaranya dengan syarat diantaranya syaratnya adalah orang tersebut memang sebenarnya dia pingin untuk berangkat haji tapi dia tidak punya harta atau dia misalnya ada sesuatu yang menghalanginya untuk haji ya sehingga dia tidak sampai untuk berangkat haji maka boleh untuk dibadalkan. Nah, bagaimana dengan kondisi yang tadi? Kalau misalnya dia sudah niat dari Indonesia berniat untuk membadalkan haji orang saudaranya tersebut. Ya, kemudian dia lupa untuk melafatkannya. Lafadznya dia lupa, tapi dia sudah niat dalam hatinya. Maka sebenarnya ini sudah mencukupi. Dia lupa melafatkan, tapi dia sudah meniatkan dalam hatinya. Ya, sebagaimana telah kita bahas di dalam sholat. Ya, misalnya ada seseorang, dia niat dalam hati mau sholat duhur, tapi dia nggak terucap sholat duhur. Ya, yang diambil apa yang dalam hati, tidak diambil apa yang ada di lafadznya. Dan yang kedua, ya seseorang, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya selama dia itu masih di area Mekah, dalam area kota Mekah, ya jadi nggak mesti orang yang berhaji misalnya, dia sudah menjadi penduduk Mekah sesaat, nggak mesti untuk dia melafatkan labbaik Allahumma hajjan an fulan ketika dia keluar dari rumahnya. Dia boleh melafatkan itu ketika masih berada di Mina, misalnya masih dalam kawasan haji. Ya, boleh untuk dia lafatkan di sana. Tidak mesti harus dia keluar dari rumahnya. Tidak mesti ketika dia baru keluar dari hotelnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan wa fikum barakallah wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lanjutkan Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan yang masuk via kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari salah satu hadirin di sini. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Afwan, bertanya Ustaz, jika kita dalam sholat, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, bagaimana cara menghadapinya? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik, kalau misalnya kita sholatnya sholat sunnah dan orang yang ketok pintu, misalnya kita tahu dia mendesak atau ada hal yang memang penting yang kita berjanji misalnya, tidak ada masalah untuk kita keluar dari sholat sunnah tersebut, apalagi misalnya ngetok pintu adalah ibunya kita. Kita tahu di ibu kita, suara ibu kita, maka kita batalkan sholat sebagaimana kisah Jurej. Ya, sebagaimana kisah Jurid yang mana dia sedang sholat dipanggil oleh ibunya, kemudian dia tidak menyahut. Ya, sehingga ibunya mendoakan kejelekan untuknya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu adalah sholat wajib, ya sholat wajib, ya tidak ada masalah ya untuk dia mengeraskan suaranya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah supaya orang yang di luar itu tahu dia sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari penanya yang sama. Maaf berkenaan dengan pertanyaan ini juga, karena kalau kita di luar negeri walaupun kita mengeraskan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, mereka tidak akan mengerti bagaimana itu Ustaz, kalau kita dalam salat wajib.
Ya udah, ya sudah kita lanjut. Ya paling nanti yang datang mungkin orang bawa antar makanan atau mungkin ya tetangga atau lain sebagainya. Tetap sholat itu harus kita lebih kedepankan. Dan saya tadi mempersyaratkan ketika memang yang ngetok itu adalah ibunya kita, orang tua kita, atau memang hal yang mendesak kita tahu, ya dan tidak ada masalah untuk kita keluar dari sholat sunnah. Tapi kalau memang itu bukan siapa-siapa, cuma orang ketok aja dan lain sebagainya, sudah kita lanjut dengan sholat kita. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keluar dari salat wajib itu kalau dalam keadaan itu berdosa ya Ustaz? Iya, nah, tidak boleh keluar dari sholat wajib kecuali hal-hal yang sangat-sangat mendesak. Misalnya kita lihat anak kita mau masuk ke dalam kolam atau mau masuk ke dalam sumur dan atau pegang api yang memudaratkan dia, maka tidak ada masalah untuk kita membatalkan sholat di sini. Nah, tapi kalau hal yang sifatnya biasa, kita tidak boleh membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya, Maaf, sama-sama. Barakallahu fiik. Abbas. saya masih ada pertanyaan lain tapi boleh saya pertanyakan sekarang Ustaz atau nanti? Atau Sebentar, nanti kita kembali ke Ustaz sesuai Agung. dengan urutan supaya adil ya Ibu ya. Ya, Iyalah. mohon maaf. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz masih dari penanya yang sama. Nah, Terkait dengan ibadi Ustadz di Oman, apakah itu termasuk mazhab atau kelompok tertentu Ustadz? Kemudian apakah diperbolehkan jika makmum atau sholat di belakang imam dari golongan ibadi? baik. Nah, ya ibadi itu sebuah golongan yang memang menjadi keyakinan resmi yang ada di Oman. Dan mereka itu masih Muslim. Ya, mereka masih Muslim. Dan kalau seandainya posisinya dia masih seorang Muslim, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tetap boleh sholat di belakang saudara kita Muslim. Sebagaimana ternukilkan dari para ulama tabi'in yang hidup di zaman Hajat bin Yusuf, yang mana Hajat bin Yusuf itu zalim dan banyak membunuh para ulama. Ya, bahkan Said bin Jubair seorang ulama tabi'in dibunuh oleh beliau. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala ternukilkan beliau masih sholat di belakang Hajat bin Yusuf. Ya, selama seorang itu masih muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan tidak nampak darinya kekufuran, maka kita boleh sholat di belakang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan pada Abi Yahya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya apabila seumpama kita tadi habis buang angin gitu, lalu kita sholat terus kayak ada rasa-rasa kayak pengen keluar gitu, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kayak ada sesuatu yang tadi kayaknya buang anginnya belum tuntas, terus sisanya keluar gitu, tapi nggak ada suaranya, nggak ada baunya gitu Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, apa hukumnya kalau kita itu sholat berjamaah misalnya, lalu masbuk, lalu datang orang tahu-tahu menempok kita dari belakang, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Yang kedua, itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau memang kondisi dan keadaannya itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan, apakah itu suara kentut, ya, ataukah apakah bau kentut, maka Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, dia tidak boleh keluar dalam sholat sampai dia memastikan itu baunya kentut dan suaranya juga suara kentut. Tapi ada kondisi-kondisi teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya itu suara sebenarnya seperti kayak ada keluar angin, tapi sebenarnya anginnya itu nggak keluar dari, mohon maaf, dari duburnya, tapi itu angin yang keluar dalam ususnya. Ya, nah sementara hal yang membatalkan sholat adalah apa yang keluar dari dua jalur, apakah jalur depan ataukah jalur belakang. Tapi kalau seandainya angin itu keluarnya dalam perut kita, sering ya kadang-kadang kita ke perutnya keroncong, misalnya keroncongnya kelaparan, kadang-kadang dia keluar angin, tapi anginnya pasti dalam perut. Ya, maka di sini kita tidak perlu untuk keluar dari sholat kita. Baik, atau misal, tapi ada hal kondisi kita tahu, kita kan mohon maaf ya, sudah bisa kita bedakan mana kentut atau bukan kentut misalnya. Dalam posisi kita tidak was-was.
Memang dia tidak ada suaranya, tidak ada baunya, tapi kita berasa ini ada kentutnya, misalnya suaranya tuh halus sekali. Kita tahu keluar dan kita bukan orang penyakit was-was, makanya ini kentut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau orang yang was-was, terkadang dia memang ada godaan-godaan seperti itu, bisikan dari syaitan yang sebenarnya dia bukan kentut, dia menganggap itu kentut, maka disitulah Nabi SAW mengarahkan, jangan pernah kamu keluar sampai kamu mendengar kalau itu suara kentut dan mencium bau kalau itu bau bau kentut. Wallahu taala alam bishawab. Adapun soal yang kedua, mohon maaf, apa itu soal yang kedua tadi, Abu Yahya? Kalau seumpama kita lagi sholat berjamaah gitu saat masbuk, Oh, tahu-tahu teh. ada Nah, orang datang nepuk belakang kita dari belakang, apa baik. kita otomatis jadi imam begitu Ustaz? Nah, baik, Atau tidak ada bagaimana? masalah. Iya. Nah, tidak ada masalah untuk seseorang, misalnya dia masbuk, kemudian imamnya salam, dia berdiri untuk sholat. Kemudian ada orang di belakang dia menepuk dia, maka tidak ada masalah untuk dia kemudian dia alihkan niatnya dia menjadi imam untuk mengimami orang yang sholat di belakang. Itu hukumnya sama, apakah dia sholatnya di awal bersama dua orang tadi misalnya, atau dia sudah sholat di pertengahan, kemudian ada orang menepuk dia dan mengikuti dia, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Kita lanjutkan ke Oh ya, pertanyaan berikutnya. Taufik. Kami persilakan Ibu Idar Islami dari Prancis untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya ingin menanyakan, kalau kita sesama wanita sholat berjamaah, di manakah posisi imam dan apakah harus ikamat, Ustaz? Begitu. Terima kasih. baik, Masya Allah. Taib, tidak ada masalah bagi wanita untuk dia iqomah dalam sholatnya selama memang suaranya itu tidak didengar, tidak perlu berteriak-teriak dengan suara lancang tinggi seperti laki-laki, tapi cukup untuk didengar sesama kaum wanita saja, ya petanda bahwasanya sholat akan ditegakkan. Dan adapun posisinya imam ya wanita di dalam sholat itu tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih di depan daripada makmumnya, adapun bagi wanita itu sejajar. Ya, semua imam atau semua soft wanita itu sejajar antara imam dengan makmumnya, yaitu imamnya berdiri di mana? Di tengah, ya, nggak mesti di tengah, pokoknya dia untuk mengimbangi soft, ya, karena di antara kesempurnaan soft dan berimbang soft tersebut, kemudian dia berdiri tempat berimbang soft tadi, kemudian dia sholat. Jadi tidak seperti laki-laki harus di depan, tapi dia sejajar dengan jamaah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cuma berdua bagaimana? Apakah di kiri atau di kanan, Ustaz? Nah, di sebelah kanan dengan keumuman hadis dari Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika sholat, pada saat itu Anas bin Malik berdiri di belakang, kemudian diputar kepalanya oleh Nabi SAW dan meletakkan Anas bin Malik di samping kanan beliau. Ya, ini berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan, sholatnya di sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi imam di sebelah kiri dan makmum sebelah kanan gitu, Nah, Ustaz? nah, taib. Seperti hadis dari Anas bin Malik. Jazakillah khairan. Jazakallah Wayak, khairan, Ustaz. wayak, barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Afwan Ustaz, karena sudah cukup lama kita di sesi tanya jawab ini, Nah, apakah masih akan kita lanjutkan Ustaz atau ada kembali ke antum. kami berikan kepada Ustaz bagaimana Ustaz? Karena masih banyak yang angkat tangan, masih ada 4 dan di chat pun masih ada sekitar 2 atau 3 Ustaz. Jadi masih banyak. Atau kita berhenti di jam 10 teng ya. Baik Ustaz. Nah, waktu Indonesia Barat. Baik, jika Ustaz berkenan, maka kami akan lanjutkan sampai jam 10 ya bagi para jamaah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana Ustaz menyikapi jika sedang sholat berjamaah, kemudian ada makmum yang batal dan meninggalkan saf di depan kita? Apakah makmum di sampingnya mengisi saf yang kosong tersebut, ataukah lebih bagus atau lebih afdol makmum yang di belakang maju untuk mengisi saf yang kosong tersebut? Taib wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah ada ketentuan khusus bagi makmum yang di sampingnya yang menyempurnakannya atau makmum yang di belakang harus maju. Ya, saya nggak tahu ada ketentuan khusus dalam bab ini. Cuman ya tidak ada masalah bagi makmum yang ada di samping kiri untuk dia bergerak, ya, karena ada maslahat sholat.
untuk dia bergerak untuk menyempurnakan shaf, ya. Dan kalau misalnya yang di sebelah kanan makmum atau sebelah kiri tidak ada yang maju setelah dia menunggu, ya sudah, mungkin yang belakang akan maju ke depan selama memang gerakannya itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau misalnya softnya itu antara satu soft dengan soft yang selanjutnya terlalu banyak gerakan dalam sholat, maka tidak perlu untuk dia memenuhi soft yang di depannya untuk dia berjalan. Tapi kalau dia berjalan 2 atau 3 langkah, ya maka tidak ada masalah ya untuk dia penuhi soft. Tapi yang lebih afdol, wallahu a'lam bishawab, ya tentunya yang paling terdekat dengan si yang keluar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap seorang makmum apabila imam dalam sholatnya terlalu cepat, lalu kemudian ada juga imam yang suaranya terlalu kecil sehingga tidak terdengar. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, kalau seandainya imamnya sholat terlalu cepat, bimakna tidak tumakninah. Ya, jadi cepat di sini mesti kita tafsirkan. Tidak tumakninah. Ya, karena kalau disebut cepat itu sifatnya relatif ya. Tapi di sini bahasanya tidak tumakninah, bimakna dia belum sempurna rukunya, dia sudah bangkit dari rukunya. Iya, dia belum sempurna i'tidalnya, dia sudah sujud. Dia belum sempurna sujudnya, dia sudah bangkit dari sujudnya. Maka kita sebagai makmum di sini boleh untuk tidak langsung ikut imam. Ya, tapi kita sempurnakan dulu bacaannya, kemudian kita kejar pelan-pelan imam tersebut. Dibolehkan di sini. Tapi kalau seandainya misalnya imam rukunya standarnya itu sudah tumakninah, bimakna semua anggota tubuh itu sudah dalam keadaan ruku dan dia sudah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih misalnya 1 kali dia baca dan ini sudah mencukupi 1 kali. Taib, dan dia ikutin, tetap diikuti imam tersebut walaupun mungkin gerakannya agak lebih cepat ritmenya. Tetapi secara tu'maninah salatnya itu sudah mencukupi sahnya salat tadi. Taib, tapi kalau saya ulangi kembali, kalau tidak tu'maninah, dia belum sempurna rukunya, dia sudah bangkit dari rukunya, maka kita tidak ada keharusan untuk mengikuti imam bagaimana gerakannya dia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kalau seandainya imamnya benar, kamu dapat pahala, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Tapi kalau seandainya imamnya yang salah, maka dia berdosa, adapun kita tidak berdosa dengan kesalahan imam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kami berikan lagi kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung kepada saudara atau saudari Farasa Naja. Bisa langsung bertanya kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi telat joinnya. Oh ya, Allah Saya mau bertanya, dalam beberapa riwayat kan disebutkan Rasulullah biasa memakai sutra, bahkan ketika beliau sholat di lapangan terbuka. Tapi Ya. waktu kemarin saya umroh itu, saya perhatikan di Masjid Nabawi, di zaman sekarang ini bahkan untuk sholat sunnah aja banyak jamaah yang nggak memakai sutra. Dan itu Baik. seakan apa udah menjadi kelaziman ya Ustadz. Dan bagaimana kita memahami ini itu secara fikih? Apakah karena dianggap tempatnya suci dan penuh atau ada pandangan ulama tertentu soal tidak wajibnya sutra di Masjid Nabawi? Terima kasih. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Dan sebenarnya sebagian sudah kita singgung di kajian kita sebelumnya. Ya, hadis yang datang dari Nabi SAW untuk kita mengambil sutroh itu hadisnya sifatnya mutlak. Apakah berada di tanah suci ataukah di luar kota suci? Ya, demikian yang diterangkan, dijelaskan oleh para ulama. Ini pertama. Yang kedua, perbuatan manusia yang berada di kota Madinah atau orang yang menziarahi kota Madinah, ya menziarahi kota Madinah, maka ini tidaklah dijadikan sebagai dalil yang kemudian meruntuhkan nas yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW akan kewajiban sutra tersebut. Baik, jadi perbuatan manusia, saya ulangi kembali, perbuatan manusia itu tidak bisa menghilangkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, walaupun
Ya, 95% orang yang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah yang mana dia tidak mengambil sutroh, ya, maka itu juga tetap tidak merubah kedudukan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan terlebih, ya, orang-orang yang berangkat ke umroh atau berangkat haji, ya, terkadang tidak semua mereka memahami fikih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam karena jauhnya muslimin dari ilmu agama itu sendiri. Taib, jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, ketika berada di Mekah dan di Madinah, ya, kondisi sangat padat. Kalau kita berjalan ke depan ada orang sholat, jalan ke samping ada orang sholat, mundur ke belakang juga ada orang sholat. Ya, sementara kita nggak ada sesuatu yang kita bisa jadikan sutroh, sementara kita ingin sholat sunnah, ya, maka kondisinya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kau ketahui, yang bisa engkau lakukan. Ini lain hal. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk sholat mencari sutroh tapi dia tidak mengambil sutroh, maka kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Oh ya, barakallahu fikum sama. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Ibu Lisda. Silakan Ibu Lisda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustadz, pada saat tasyahud akhir kan kita diperkenankan untuk berdoa. Apakah ketentuan berdoa tasyahud akhir itu akan ada 3 tuh Ustadz, yang Robbana la tuzigh qulubana, sepengetahuan saya dari Ustadz yang lain, sama ya Ya. muqallibal qulub, dan sama Robbana la tuzigh qulubana, Allahumma a'inni ala zikrika gitu. Bolehkah kita menambahkan beberapa doa sesuai hajat-hajat kita gitu Ustaz, tapi dalam bahasa Arab yang umum seperti Robbana atina fid dunya hasanah gitu. Terus mendoakan anak Robbi habli minas sholihin, mendoakan orang tua almarhum Robbi firli gitu. Bolehkah dalam jumlah banyak gitu Ustaz dalam sholat wajib, kemudian ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, boleh tidak Ustaz? Demikian saja Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini pembahasan insya Allah akan sampai kepada tasyahud akhir, namun tidak ada masalah karena sudah ditanya di sini. Dan dari hal yang saya ketahui, di antara tempat yang kita diperbanyak untuk berdoa adalah dalam sujud kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya posisi yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia untuk sujud. Dan juga di antara kita diijabahi doa adalah di tasyahud yang akhir, ya, untuk sebelum salam, untuk kita berdoa. Ya, bisa doa yang terwarid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bisa kita baca doa-doa yang lainnya. Ya, apa saja doa yang kita kita baca, tidak ada masalah untuk kita membacanya di situ. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik. Nah, silakan. Dari via chat, Ustaz izin bertanya, jika anak menangis dan waktu sholat zuhur qadarullah sudah mau habis dan tidak bisa menitipkan anak, apakah termasuk uzur yang diperbolehkan menggabungkan sholat zuhur di waktu asar? Posisinya anaknya menangis. Iya, posisinya anak menangis Ustaz, dan waktu sholat zuhurnya sudah mau habis. Taib. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya anaknya menangis dan kemudian misalnya tidak memudaratkan dia, dia berada di tempat yang aman misalnya, ya udah dia lanjut sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sholat dan kemudian beliau mendengar suara tangisan anak bayi. Yang tadinya beliau ingin memanjangkan sholat kemudian dipendekkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak membubarkan sholatnya supaya si ibu ini bisa menjaga anaknya yang menangis tadi. Tapi Nabi lanjut sholat, tapi sholatnya dipendekkan oleh Nabi SAW. Dan terlebih ketika kondisi waktu sholat sudah mau habis. Ya, karena kita memang dalam kondisi apapun harus sholat. Nabi SAW dalam kondisi perang pun beliau sholat. Apalagi kondisi yang cuman bayi menangis. Ya. Nah, selama dia dalam posisi aman dan lain sebagainya, itu tidak masalah kita gendong bayi kita. Dengan kita menggendong dia tidak akan menangis. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW pada waktu itu, Nabi menggendong Umamah, ya, dan ketika beliau akan sujud, beliau letakkan, ya, bayi tersebut. Kemudian ketika beliau berdiri, kemudian beliau menggendong kembali. Maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pada sesi malam hari ini. Dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir membersamai kajian kita. Semoga yang kita dapatkan bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga tim media yang ada sehingga terlaksana dengan lancar kegiatan pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan pada pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan maupun lain-lainnya. Ya, semoga Allah perkenankan itu semuanya dan akhir kalam subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Tafadhol, Ustaz.